Kain membunuh Habel. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Baca ini. Masih di mea culpa. Langsung dari Roma. Kisah Kain membunuh Habel adalah sebuah kisah tentang bagaimana dosa, kecemburuan bisa membawa kebinasaan. Sebelum dosa yang ditunjukkan di kisah Kain dan Habel, ada dosa yang sebelumnya sudah muncul, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan, karena kelalaian, karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Dosa itu bisa berakibat membawa dosa lain untuk dilakukan. Dosa yang satu bisa menjadi pintu gerbang ke dosa yang lain. Maka sebagaimana selalu dikatakan, berhati-hatilah akan bahaya dosa. Salah satunya itu, bahwa dosa yang satu bisa membuka pintu kepada dosa yang lain. Yang kedua, kecemburuan. Kecemburuan Kain kepada Habel. Betapa berbahayanya rasa cemburu yang tidak terkendali. Kita nggak usah berhenti di kisah Kain dan Habel sampai sekarang ya. Kalau kita baca atau dengar berita-berita kriminal, banyak kejahatan, bahkan kejahatan yang berujung pada pembunuhan, itu didasari oleh rasa cemburu. Ada banyak alasan mengapa orang cemburu ya. Dalam hal kisah Kain dan Habel itu, karena pekerjaan boleh jadi ya, satu petani, satu penggembala. Bisa saja karena keberhasilan orang dan kegagalan kita. Dua hal yang berbeda. Kegagalan Kain adalah bahwa dia tidak berhasil membuat persembahan yang baik. Padahal dia sendiri yang memilih untuk tidak memberikan yang terbaik ya dari hasil buah tangannya. Lalu dia gagal dan dia cemburu melihat yang berhasil. Dia membunuh. Nah, satu keberhasilan orang, boleh jadi kita sudah melakukan yang baik, tapi orang melakukan lebih baik lagi. Kita cemburu. Nah, alasan kecemburuan itu berbagai macam ya. Dalam hubungan asmara ya. Hubungan kisah cinta. Sebenarnya bukan cinta sebenarnya ya. Lebih ke posesi yang terancam. Rasa memiliki yang terancam, karena apa yang seharusnya milikku dan aku satu-satunya pemilik dirampas orang, diambil. Entah itu lagi-lagi soal harta atau soal pasangan. Ego itu merasa terancam karena apa yang seharusnya saya sebagai satu-satunya pemilik diganggu oleh orang lain yang mengklaim milikku itu. Siapa milikku? Suamiku atau istriku atau yang lainnya, orang-orang dekat. Kecemburuan yang bisa berujung pada maut. Berjaga-jaga, berhati-hati katanya. Lalu ini menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak tepat kalau dikatakan ya dosa-dosa saya yang menanggung. Enggak. Dosamu juga bisa ditanggung oleh orang. Karena dosa itu serentak, personal, juga kolektif. Lihatlah kegagalan Kain untuk mengendalikan dirinya dari rasa cemburu harus ditanggung juga oleh Kain. Habel mati, dia dibunuh, darahnya jatuh ke tanah, terkutuklah itu, merusak tanah, merusak bumi, merusak harmoni. Lihatlah akibat dari dosa sesuatu orang. Banyak yang harus menanggungnya. Bahkan kadang orang lain menanggung dosa lebih berat. Sampai sekarang apakah itu bisa terjadi? Bisa juga. Karena dosa satu orang, banyak orang harus menderita. Karena dosamu, dosaku, keluargaku harus malu, keluargamu malu. Yang harus membayar hutangnya bukan hanya aku, bukan hanya kamu, keluarga semua. Contoh, dosa itu membawa akibat bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Kisah Kain dan Habel mengingatkan kita untuk melihat kembali betapa berbahaya dosa dan
betapa perlu kita meminta bantuan Tuhan agar kita tidak larut, tidak dikuasai oleh dosa itu. Ciao.